Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Wah, banyak banget nih kisah-kisah yang berkaitan dengan hutan. Kenapa dan bagaimana kaitannya secara psikologis menarik banget untuk diulas. Iya nggak sih? Seperti kasusnya Gibran yang kemarin. Bisa hilang berhari-hari, 5 hari di hutan, tapi tidak merasakan apapun, kayak merasa ya beberapa jam hilangnya. Nah, secara psikologis seperti apa sih? Jadi karena Gibran bukan orang pertama yang mengalami hal seperti itu, ternyata juga ada beberapa artis lainnya loh yang mengalami hal seperti itu. Ya, diantaranya adalah Denny Sumargo dan juga Raline Shah. Nah, kok bisa sih dan apa kaitannya sih secara psikologis? Kita masuk pembahasannya yuk sekarang. Seperti apa sih Mas Denny Sumargo itu mengalami sebuah kondisi yang berkaitan dengan hutan juga secara psikologis? Ya, kita lihat dulu ya kontennya YouTube berikut ini. Ternyata sebelum lo punya pertemuan dengan Tuhan dan lain-lain itu, ketika di gunung kalau nggak salah ya, itu setelah atau sebelum 5 cm? Sorry, gue setelah. Saya mengambil konten dari Daniel Mananta Network ya, di situ kontennya dibahas mengenai kaitannya sama spiritual juga sih gitu kan. Nah, kita lihat nih yang mengubah hidup seseorang. Karena pas gue ngobrol sama Raline Shah juga, setelah 5 cm dia baru punya pengalaman spiritual juga. Nah, disitu juga sampaikan juga oleh Daniel juga bahwa Raline juga mengalami hal yang sama, yaitu di gunung juga nih. Saat itu pengalaman spiritualnya di gunung mana kalau misalnya? Gue waktu itu. Nah, pada saat menceritakan, nah lo sendiri pada waktu itu di gunung mana? Nah, di sini Denny Sumargo mengatakan gue waktu itu di Gunung Kerinci gue naik. Kerinci ya, di Jambi. Dia mengalami adalah di Gunung Kerinci, ya naik di sana. Harus nunjukin sama orang. Sure. Kalau gue lebih daripada apa yang mereka pikirkan, gue tidak seburuk apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau untuk kasusnya Denny Sumargo ini sebelum naik ke gunung dengan berada di posisi yang mungkin dari ekspresi nanti tergambar ya dari foto tersebut ya, ia juga mengalami sebuah kondisi secara psikologis yang ya masa kecil yang mungkin pernah tinggal di panti asuhan, kemudian juga hubungan yang dengan ayah yang mungkin kurang begitu berkomunikasi ya. Nah, itu akibatnya mengakibatkan ya perasaan adalah perasaan sendiri. Kemudian butuh, katanya Daniel sini juga butuh untuk semacam menunjukkan sebuah power. Nah, itu jadi kayak pencarian jati diri lebih tepatnya. Nah, pada saat berada di kondisi yang benar-benar puncaknya itu, nah disitulah memutuskan untuk menggali, mencari dirinya, siapakah aku, gitu loh. Siapakah aku, kemudian kenapa aku ada di dunia, kemudian hubungan juga dengan Tuhan. Nah, semua hal itu yang membuat ia berpikir pencarian itu nggak keluar, sebenarnya pencarian adalah ke dalam diri. Pada saat proses pencarian tersebut, akhirnya ia tiba di sebuah tempat yang memutuskan adalah menggunakan intuisinya pada saat berjalan tersebut untuk menaiki gunung tersebut. Nah, pada saat itu juga bicara bahwa banyak banget yang orang mungkin berpikir bahwa beliau itu adalah ya punya asumsi dalam pemikirannya kayaknya aku tuh tidak begitu baik gitu loh. Nah, itu disampaikan pada saat bicara dan itu juga ekspresi terlihat ya, kalau kamu lihat dari konten ini sempat megang tangan seperti ini, menggaruk-garuk karena itu statement dari orang lain membuat dirinya bingung gitu loh. Kemudian untuk muka seperti untuk tangan seperti ini menggambarkan adalah banyak banget yang ingin speak up tapi tidak bisa disampaikan kepada para netizen yang pada waktu itu ya, tidak sekarang. Kalau sekarang mah semua terus berjalan dengan baik, bersyukur banget. Nah, kalau dulu itu mungkin punya persepsi yang kurang begitu baik. Nah, kalau misalnya orang mendapatkan tekanan secara psikologis dengan ya asumsi-asumsi yang negatif, itu juga akan mempengaruhi si public figure ini gitu loh. Dan saat itu lo mungkin ngambil shortcut? Enggak, gue berproses. Nah, aku suka di sini adalah pada saat lo mengambil shortcut, pertanyaan dari Daniel, ya menjawabnya enggak aku berproses. Nah, kenapa? Kalau orang yang pengen cepat aja untuk bisa selesai dengan persoalannya itu akan sulit untuk menjadi lebih dewasa atau lebih matang. Tapi kalau ia menikmati setiap momen perubahan dirinya, itu naik turunnya itu akan menjadikan manusia itu lebih dewasa karena ditempa oleh kenyataan
bahwa tidak selalu segala sesuatu itu ya seperti yang kamu inginkan. Nah, pada saat tidak sesuai dengan harapan kamu jatuh dan kamu bisa mampu untuk bangkit. Nah, di situ adalah akan melatih mental seseorang untuk struggle, untuk kuat pada saat menghadapi tantangan hidup ke depannya berdasarkan dari pengalaman bagaimana ia bangkit pada waktu lalu. Nah, itu bagus ya. Jadi kerap kali kalau orang tua nih misalnya nih anak lagi jalan tiba-tiba jatuh yang dipukul semennya. Nah, gitu tuh anak nanti besoknya akan mencari kambing hitam pada saat dia menyelesaikan persoalan. Tapi kalau dibilangin oke, kamu jatuh, kamu bangkit lagi, coba lagi ya. Nah, diajarkan untuk pain gitu kan, sakit, tapi dilatih untuk bisa berproses melewati rasa sakit itu jauh lebih baik sebagai orang tua pada saat pendampingan. Nah, kalau Mas Denny di sini ia melalui proses tersebut setiap waktunya dengan walaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi ia berusaha untuk bangkit gitu loh. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Pencarian diri itu tuh yang memang akan menjadikan dirinya berada di posisi saat ini lebih matang dalam pemikiran dan juga pendewasaan gitu loh. Oke, gimana? Every single day gue berproses. Banyak yang orang berusaha berproses dengan cara shortcut. Bahwa banyak orang yang berproses dengan cara yang shortcut, tapi ia tidak. Dia memilih dengan melewati waktu ke waktu pada saat proses tersebut. Dan itu memang menyakitkan, tapi lihatlah indah pada waktunya. Karena mereka berpikir dengan membenci orang lain itu adalah jawabannya. Tapi I didn't do that. I hate myself because of that. Mas Dini di sini juga ya, bahwa pada saat ada persoalan menyalahkan orang lain, dia enggak, dia menyalahkan dirinya sendiri. Nah, pada saat menyalahkan diri sendiri memang harusnya mungkin lebih tepatnya bukan menyalahkan diri sendiri, lebih tepatnya adalah memperbaiki apa yang harus diperbaiki dari diri sendiri sehingga keadaan berubah. Nah, pada saat proses untuk tidak menyalahkan orang lain, melihat diri sendiri, nah itu yang menyakitkan kalau tidak dapat pendampingan yang tepat. Dalam hal ini misalnya pada saat kita memberikan terapi ya, sama juga di sana di kelas di apa namanya konseling, itu juga kita selalu sebagai psikolog juga orang mengalami sebuah persoalan, kemudian psikolog melatih untuk bisa memanage persoalan tersebut dengan memanage perasaan dan pikirannya, dikelola gitu loh. Nah, itu memang butuh latihan. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kamu punya persoalan seperti itu, atau kamu misalnya berjalan tidak sesuai dengan harapan, kamu mendapatkan pendampingan secara psikologis untuk melatih diri kamu pada saat kamu terpuruk, kamu tahu teknik untuk bangkitnya gitu loh. Nah, itu yang harus dilatih sebagai manusia. Oke. So almost for 30 years I hate myself. Nah, akhirnya dia memukul dirinya sendiri, tidak mau menyakiti karena orangnya baik banget kan. Jadi akhirnya udah dia nggak usah nyahatin orang, jadi akhirnya menyerang ke dirinya gitu loh. Jadi lebih banyak makanya efeknya jadi insecure, tidak nyaman dan lain-lain. Orang lain hate other people, but I hate myself. Karena gue tidak bisa membenci orang lain. Nah, aku suka dengan kalimatnya bahwa ia tidak bisa membenci orang lain. Aduh, super duper banget nih hatinya. Dibuat dari apa sih, Mas Denny? Itu aneh banget sih, kayak lu bener-bener naruh value lu jauh lebih rendah daripada orang lain gitu. Ya karena gue sampah. Dari gue kecil gue sampah. Nah, pada saat dibilangnya, berarti lu kata Dani di sini kenapa akhirnya lu memposisikan value diri lu adalah di bawah orang lain? Memang karena gue sampah gitu loh. Nah, itu adalah sebuah persepsi yang dibentuk tadi pada saat masa kecil, ditinggal dan lain-lain, perasaan yang kalian titipin dan lain-lain itu membuat dirinya saya tuh bukan siapa-siapa. Nah, pada saat pemikiran bukan siapa-siapa itu akhirnya melihat self konsepnya juga seperti itu. Nah, proses pencarian ini loh yang akhirnya tiba ia berada di sebuah hutan nih. Tapi ketika kita dikata-katain sama orang, kita juga punya perasaan gitu loh. Dan gue berusaha untuk ngelawan perkataan mereka sampai akhirnya I give up at that mountain. Nah, akhirnya karena dikata-katain nama orang, dia nyalahin diri sendiri, akhirnya give up. Nah, give up itu berada di posisi hutan tersebut. Ya, gue nge-quote interview lu sama Melanie juga soalnya. Jadi ketika lu bilang, oh ya gue juga sempat bermain sama sesuatu yang mistis dan lain-lain, sampai akhirnya terjadilah sih di Gunung Rinci itu. Gitu. Iya, gue kena guna-guna. Nah, pada saat bicara bahwa ia sempat berkaitan sama mistik ya, dia terkena guna-guna. Pada saat terkena guna-guna, ia megang hidungnya, itu menandakan kecemasan pada saat mengingat, merecall memori tersebut. Waktu itu memang gue pernah ditemukan sama orang-orang pendaki. They take a picture of me together. Nah, pada waktu itu ia ditemukan oleh orang ya. Orang-orang lah. Kemudian di capture tuh ada fotonya. Nah, kamu lihat nih fotonya seperti ini gitu loh. Kamu lihat ekspresinya, itu pandangan matanya tuh tidak fokus kepada kamera. Jadi menggambarkan bahwa ia tidak berada di posisi dirinya pada waktu itu. Nah, di situ muka gue ekspresinya emang gak enak.
Dan Ini yang setelah Gunung Rinjani. Nah itu ekspresi memang katanya sendiri juga diakuin bahwa memang ini tidak enak. dia Ya. posting, "Bang, lu inget foto ini enggak?" Ya. Itu gue masih ingat dia tulis gitu. Kita yang nolongin lu waktu itu. Karena gue nggak pernah ada momen itu, dan itu bisa jadi omongan halusinasi kan. Dan dia merasa tidak diingat di dalam momen di dalam memorinya ada peristiwa itu. Dan ia meyakini kayaknya seperti halusinasi berada di sana. Bahwa gue bisa karang itu cerita Ya. gitu. Tapi gue juga gak tertarik juga untuk membuktikan itu. Tapi ada foto itu, dan Ya. foto itu gue screen itu. Tapi gue lupa nama orangnya karena gue mau mencari tahu what happened at that time. Dan dia juga di sini juga mencari tahu apa yang terjadi pada dirinya pada waktu itu. Jadi benar-benar di dalam memorinya tidak terrecall hal tersebut gitu loh. Jadi apa yang terjadi ya tiba-tiba bisa berada di sana. Siapa nih yang punya foto ini, gue bilang. Terus banyak yang membahas itu. Oh, itu cerita lu yang dulu ya bang. Itu kenapa muka lu kayak gitu, yang lain malah pada ketawa-ketawa gitu. Dan memang muka gue agak shock sih ya. Kayak orang yang lagi sakit terus baru dibangunin, jadi muka dia kayak yang kayak bingung Iya, gitu. kayak bingung. Gue bingung. Nah kata istrinya juga kayak orang yang sakit baru dibangunin terus shock gitu loh, kaget. Nah itu bentuknya adalah shock. Tatapannya itu tidak berada dalam dirinya gitu, jadi kayak hilang, kayak kosong ya, lebih tepatnya kosong. Nah itu adalah gambaran daripada peristiwa di mana ia berada di hutan dan terjadilah memori itu. Karena gue udah sampai di titik gangguan jiwa, kalau gue bilang yang cukup tinggi, nggak tahu kenapa gue ambil idol. Gue tulis, pergi mencari Tuhan. Nah akhirnya karena mengalami tekanan yang begitu dahsyat pada waktu itu ya, beberapa tahun yang lalu, berada di titik terpressure, akhirnya mengambil spidol dan menulis pergi mencari Tuhan. Nah pergi mencari Tuhan itu akhirnya bisa berada di gunung tersebut. Pernah nggak sakit kepala tingkat tinggi, lu cari obat sakit kepala, mana obat sakit kepala, kira-kira kayak gitu. Wow. Dan di situ merasa begitu sakit, painful ya, karena tadi kan pencarian itu nggak selesai, menyalahkan diri sendiri begitu luar biasa dirasakan. Gue nggak tahu kenapa gue tiba di sana, karena semua perjalanan gue tuh jalan kaki di jalan. Kepala gue mendengar banyak suara, gue ngeliatin orang. Nah sampai pencarian itu berjalan kaki di jalan, kemudian mendengar banyak suara gitu kan. Nah waktu itu gue inget banget, gue pernah ngejanjiin mantan gue yang gue ngajak nikah yang dulu, bukan yang ini, yang sebelumnya ini, yang jauh dulu, mau bawa dia ke gunung itu. Dan akhirnya karena pada saat itu dia sempat berjanji dalam pikirannya, jadi top of mind-nya adalah berjanji dengan seseorang yang akan diajak menikah, yang pada waktu itu tidak jadi, adalah akan membawa ke gunung tersebut. Makanya gunung tersebut diambil dalam pikiran yang paling utama adalah berangkat ke sana deh untuk pencarian Tuhan tadi kan. Oke, kemudian juga ada kisah lainnya dari Raline Shah ya. Raline Shah juga mengalami juga perjalanan spiritual, lebih tepatnya untuk mencari dirinya sendiri, itu juga berada di gunung. Anyway, long story short, mentor aku yang kayak ayah ini, dan dia seorang yang sangat spiritual, ngajarin aku banyak tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang jati diri seorang manusia, tentang soul. Nah, Raline juga mengalami sebuah ada tekanan, lebih tepatnya bukan tekanan, artinya pencarian tentang persoalan juga katanya sama keluarga, lebih tepatnya, terutama dengan ayah ya. Jadi punya pengalaman di mana pembuktian diri bahwa ia mampu dan bisa gitu terhadap ayahnya. Nah, rasa pencariannya itu untuk pembuktian itu juga dilakukan hingga berada dengan pendekatan spiritual, artinya juga berguru dengan guru agama. Ya, dia pencarian dirinya juga ke dalam diri, dan dia juga akhirnya berada di hutan juga. And then one day, and I think I climbed Mount Kilimanjaro. Obviously, that was super spiritual. Because every day it rained. Saya juga ngambil dari kontennya Mas Daniel Mananta ya. Di situ dijelaskan bahwa ia suatu hari berpikir untuk mendaki gunung Kilimanjaro. Nah, ini juga ya. Mendaki gunung Kilimanjaro setelah melalui proses-proses tadi karena pencarian tadi. Obviously, that was super spiritual. Because every day it rained. Jadi pengalaman di sana juga sangat-sangat spiritual ya. Karena setiap hari hujan di sana. So every day the guide would say, ada yang mau turun? Jadi orang-orang di situ juga yang nge-guide-nya juga bilang ada yang mau turun karena hujan, dan ia menaik gunung tersebut ingin menaklukkan. Ada yang mau turun? Itu temptation untuk turun itu udah ya. Gue nggak pernah. Pada saat dia menjelaskan bahwa ditanyain ada yang mau turun, ada yang turun, ia mengalahkan dengan kalimat gue nggak pernah. Nah itu kelihatan banget badannya langsung berdiri tegak ya, ingin menunjukkan bahwa saya bisa menaklukkan gunung tersebut. Itu sama aja dengan saya bisa menaklukkan diri saya sendiri. Tuh poinnya. Mati pun aku akan naik. Aku bilang sampai orang kayak, wait a minute. Padahal gue yang paling slow gitu kan.
Soalnya karena orangnya bilang, if you wanna get up there, you have to be slow. Nah akhirnya pada saat itu ada orang juga yang mengatakan kalau kamu mau nyampe ke sana kamu harus getting slow gitu loh. Nah akhirnya mulai menulis dan mencari tahu tentang dirinya. Mungkin tadi kan pencarian itu didapetin dengan hutan tersebut, dengan gunung tersebut. Menaklukkan gunung adalah menaklukkan dirinya sendiri. Bahwa getting slow, jadi artinya pelan-pelan kalau kamu menuju ke puncak. Nah itu adalah dua daripada gambaran. Tidak hanya Gibran saja yang mengalami hal tersebut, tapi juga dua orang artis ini juga mengalami pengalaman yang luar biasa untuk pencarian dirinya, ya, untuk solve the problem dari dirinya sendiri dengan cara solve the problem dirinya sendiri dengan cara menaklukkan alam gitu lah. Bukan menaklukkan, lebih tepatnya bersahabat dengan alam untuk pencarian terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi gunung tersebut adalah diibaratkan ya secara psikologis adalah dirinya sendiri gitu loh. Pada saat dia berhasil menaklukkannya, nah disitulah adalah muncullah sebuah statement atau pemikiran terhadap dirinya bahwa aku mampu gitu loh, sebagai pembuktian buat dirinya sendiri. Dari gambaran tersebut bisa digambarkan seperti apa? Kenapa Gibran tertarik banget untuk ke alam? Tadi karena panggilan tersebut manusia tadi kan udah saya sampaikan sangat terconnected dengan alam tersebut. Jadi begitu berada di alam merasa untuk lebih tenang, lebih nyaman dan lebih rileks. Pencarian terhadap dirinya adalah merupakan pencarian untuk self-talk terhadap diri sendiri, butuh tempat ketenangan. Tempat tenangan tersebut yang dilalui oleh Denny Sumargo, kemudian juga oleh Raline Shah, itu didapat pada saat berada di hutan tersebut karena kan dia sendiri dan benar-benar berada di puncak ketinggian, dan prosesnya tersebut adalah membuat dirinya menemukan dirinya sendiri di tengah kesunyian. Nah itu suatu hal yang menarik banget. Pada saat kamu ini mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan aktivitas sehari-hari di kota yang seperti lupa untuk menarik napas, melihat keindahan alam karena sibuk dengan persoalan pemikiran-pemikiran. Nah itu kayaknya penting banget untuk kamu berhenti sejenak, menikmati yang ada. Kamu menikmati, nggak mesti harus ke hutan, tapi kamu juga bisa menikmati dengan ini awan seperti ini, kicau burung, oksigen yang masih banyak. Nah itu bisa salah satu solusi, tidak perlu harus sampai ke alam. Tapi kalau misalnya sampai ke alam dengan pencarian naik ke gunung ini sebenarnya adalah menaklukkan diri sendiri. Nah ini menarik banget untuk para pecinta alam. Kalau kamu misalnya melakukan hal ini, sebenarnya kamu menaklukkan diri sendiri. Nah gitu guys ya, ini sebagai contoh aja salah satu alternatif untuk kamu bisa mengenal diri sendiri dengan cara kamu mengenal alam dan mencintai alam lebih dekat lagi. Tentu saja kamu lebih mencintai Tuhan dengan cara mendekati kepada alam. Ini baik banget sih. Makin tinggi kamu berada di puncak gunung tersebut, kamu makin bisa melihat bahwa demikian luar biasa ciptaan Tuhan. Nah, ini luar biasa sih buat kamu semuanya. Oke, demikian dari saya. Ambil manfaatnya hal-hal tersebut ya. Silakan ditulis komen di bawah ini. Tetap semangat, tetap berpikir positif dan prasangka baik. Kalau kamu membutuhkan untuk layanan psikologis untuk menemukan dirimu sendiri, silakan langsung akses ke Instagramnya Poppy Psikolog. Di sana ada admin yang bisa mengatur pertemuan kamu dengan para psikolog. Oke, have a great day. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.